Vel. Kenapa lo, Vel? Duh, ngantuk banget nih gue. Nonton film komedi gak ada yang lucu. Mana ya? Nah, balik lagi bersama kami Netflix Film, di mana Netflix Film ini kami merekomendasikan tentang film-film yang menarik dan recommended untuk kalian tonton. Nah, di hari ini kita akan merekomendasikan film dengan genre komedi. Saksikan di top 5 kami. Oke, jadi nomor 1 kita ada apa nih, Mas? Film apa nih? Jadi nomor 1 ini kita ada Warkop DKI Reboot ya teman-teman. Tenang, gua anter. Serius, Pak? Soalnya saya nggak sendiri, Pak. Lu kagak percayaan banget sama petugas? Gua anter atu-atu. Jadi film Warkop DKI ini sebenarnya versi reboot dari Warkop DKI yang udah lama ya. Tapi Warkop DKI ini tetap menghadirkan karakter legendaris mereka seperti Trio, Dono, dan Kasino. Kasino Dono Indro dong. Iya. Tapi yang pasti pemerannya juga mungkin bukan mereka lah ya, karena juga Iya. udah ada beberapa yang meninggal, tinggal Om Indro doang kan sekarang. Film ini ditujukan untuk kalangan muda sampai ke tua gitu ya. Mungkin untuk anak-anak yang masih kecil. Generasi tengah lah ya, generasi tengah. Iya, pokoknya generasi dari 17 tahun atau ke atas gitulah. 13 tahun juga bisa sih. Iya. Makanya. Jadi filmnya ini menjelaskan tentang komedi-komedi Indonesia, di mana ya seperti kita tahu bahwa mungkin kalian yang sudah nonton Dono, Kasino, Indro tahu lah beberapa jokes-jokesnya lah ya. Iya, jadi memang jokesnya khas Warkop ya. Nah, walaupun ini diperankan oleh aktor yang berbeda, namun mereka itu berhasil untuk memerankan karakter yang sama seperti yang diperankan oleh aktor-aktor legendaris yang dulu ya. Jadi meskipun aktornya beda, tapi energi yang mereka bawakan dalam karakter mereka itu tetap sama, sehingga ya membawakan kesan lucu yang memang benar-benar menarik untuk ditonton oleh orang-orang. Film ini tetap menampilkan komedi slapstick mereka yang legendaris dari film yang lama sebelum reboot, dan juga mereka tetap menampilkan komedi khas Warkop mereka. Lanjut di film kedua. Oke, jadi film kedua yang kita rekomendasiin adalah Agak Lain. Ini film komedi yang ada nuansa sedihnya. Sebenarnya di mana dia diperanin oleh beberapa tokoh-tokoh komedi yang lumayan terkenal gitu. Ada Indra Jegel, Boris Bokir, ada siapa lagi? Oke Rengga Yang karakter utamanya sebenarnya gitu. Cuma masih banyak aktor-aktor lain ya. Oke, jadi film ini menjelaskan tentang apa sih, Bang? Jadi film ini tuh berkisahkan tentang 4 sahabat yang mempunyai sebuah usaha rumah hantu ya. Nah, rumah hantunya ini mereka coba pertahanin, dan usaha-usaha mereka untuk mempertahankan itu tuh menarik banyak perhatian orang-orang ya. Jadi banyaklah yang masuk ke dalam rumah hantunya mereka, dan banyak kejadian lucu yang terjadi. Jadi ada satu karakter di mana dia itu kayak meninggal, dan ya tapi filmnya tetap lucu sih untuk tonton. Iya, betul sekali. Mungkin masih muda lah ya. Ya, tapi nggak terlalu muda juga sih. Ya, meskipun ini ada sebuah unsur yang sedih, tapi memang nggak bisa dipungkirin unsur komedi dari film ini benar-benar recommended banget ya. Ini tuh patut banget buat ditonton ya, karena ini tuh menghadirkan unsur-unsur komedi yang masih seger yang belum pernah ada di Indonesia ya. Jadi kalian tuh nonton komedi tuh nggak komedi yang jokesnya itu aja. Benar-benar kalian tuh first experience, dan kalian pasti akan enjoy. Iya, betul banget. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, jadi yang ketiga ada apa nih, Marvel? Jadi di film kita ketiga ini kami merekomendasikan film My Stupid Boss ya, tahun 2016. Nih. Oke, jadi film ini yang diaktorin sama Reza Radian dan juga Bunga Citra Lestari sebagai pemeran utama. Ya, betul sekali. Jangan sih, Pak. Mau kamu bayar gaji karyawan lu? Nah, film ini tuh menceritakan tentang 2 orang, yaitu seorang bos dan seorang karyawan ya. Dimana Reza Radian itu berperan sebagai bos Yang nyeleneh. Iya. Bapak mau dengar pendapat. Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai karyawannya si bos ini. Jadi kenapa film ini menarik? Karena film ini tuh menghadirkan komedi slapstick yang jujur fresh dan bisalah bikin orang-orang ketawa ya. Dan juga karena bertemakan latar kantor, dari itu mungkin bisa relate dengan sebagian besar kalangan di Indonesia, yaitu pekerja ya. Pekerja. Iya. Tapi ada kekurangan juga nggak sih, Pak? Iya. Jadi kekurangannya itu jokes yang kakak di dalam
di dalam film tersebut terkesan terkadang diulang-ulang ya. Jadi itu membuat jokesnya itu tidak fresh lagi dan menjadi garing. Jadi kayak pokoknya itu si bosnya aja yang ngelawannya gitu. Iya, jadi kayak ya itu aja. Tapi meskipun begitu, film ini tetap layak untuk ditonton ya. Film ini tetap menghadirkan komedi yang menurut saya bisa mengundang gelak tawa penonton. Karena acting Reza Radian sebagai bosman yang menarik dan juga chemistry-nya dengan Bunga Citra Lestari sebagai karyawannya. Lanjut kita ke film keempat. Oke, jadi film keempat ada apa nih Marco? Jadi film keempat ini kami memilih cek toko sebelah ya. Ini toko Jaya baru kan? Ya, ada apa ya? Ini kiriman. Ini. Iya. Nah, bagus kan? Ini apaan? Plang toko lah masa batu nisan. Film yang rilis tahun 2016 dan memiliki IMDb 7,6 dari 10 ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama yaitu seperti Enos Prakasa dan Gion Wiyoko ya. Jadi film ini itu menceritakan tentang seorang anak dari seorang pemilik toko kelontong di mana anak ini harus pulang dari luar negeri menuju ke rumahnya untuk mengembangkan bisnis toko kelontongan tersebut. Nah, hal yang bikin banyak komedinya itu adalah seperti pertengkaran keluarga, kelucuan di toko kelontong, Karakter yang nyeleneh juga ya. Iya, karakter yang nyeleneh. Karena diperanin oleh Ernest Prakasa dan juga Karena ada aktor yang ternama juga kan. Ya, jadi acting mereka itu udah natural dan memang tidak terkesan dipaksakan. Iya. mungkin ada kekurangan juga nih. Apa tuh kekurangannya? Kayaknya kekurangan terlalu berpokok kepada, jadi kayak satu pokok di mana dia hanya toko gitu. Jadi kayak jokesnya diulang-ulang. Tapi tetap Yeah. menarik untuk kita semua karena jokesnya itu fresh dan juga membuat kita apa ya? Jadi relate lah karena keluarga kan kita. Iya. Sekarang keluarga juga. Mungkin yang emang ada beberapa scene di mana ada kasar mungkin karena kakaknya yang terpaksa untuk narkoba. Iya. Tapi meskipun begitu film ini masih layak tonton kok. Cuma tidak untuk anak di bawah umur ya. Karena di film ini ada menampilkan seperti tadi adegan yang berbau narkotika. Gitu. Oke, udah. Karena filmnya menarik juga, jadi dia buat yang versi keduanya nih Marco, cek toko sebelah 2. Jadi karena banyak juga yang menonton karena Indonesia juga apa ya, menarik lah untuk target utamanya gitu kan. Iya. Kita Lanjut ke film nomor 1. Oke, jadi di film terakhir kita ada film apa nih? Jadi di film terakhir ini kita punya Ngeri-Ngeri Sedap. Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah, aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Jadi Ngeri-Ngeri Sedap ini film komedi yang endingnya itu mengharukan ya. Iya, betul banget. Jadi film ini tuh mengisahkan tentang suatu keluarga Batak, yaitu di mana orang tuanya itu merindukan anak-anaknya. Ceraikan aku! Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah masalahnya. Jadi orang tuanya itu berpura-pura bercerai supaya anak-anak itu mau balik untuk menamaikan mereka. Padahal mereka itu kan cuma pura-pura. Jadi disitulah letak komedinya, di mana anak-anak ini udah bingung tapi orang tuanya ketawa gitu ya. Banyak drama-drama juga. Banyak drama keluarga yang keluarga lah. Iya, banyak drama keluarga yang lucu dan bisa memicu gelak tawa lah, apalagi untuk orang-orang yang memiliki darah Batak ya, karena ini tuh sangat relate untuk orang-orang Batak ya, karena memang di latarnya ini dan nama-nama karakternya dan latar tempatnya ini memang berlatar di tanah Batak. Betul sekali. Jadi filmnya juga diperanin oleh tokoh-tokoh yang tadi kita udah sebutin, ada Indra Jegel, Boris Bokir, ada banyak tokoh-tokoh terkenal yang mungkin emang sudah terkenal, aktingnya itu sangat bagus. Iya. Dan karena itu juga jadi acting mereka di film ini terasa natural dan tidak ada yang dipaksakan ya. Dan jokesnya itu juga bisa membuat ketawa banyak kalangan karena memang jokesnya tidak terlalu berat dan mudah dimengerti ya. Karena memang hanya seputar masalah keluarga saja. Kekurangannya juga ada mungkin bagi kalian yang tidak tahu tentang adat Batak mungkin kan. Iya. Jadi mungkin yang mungkin nggak tahu adat Batak mungkin agak kurang relate dan kurang mengerti dengan jokes-jokesnya. Tapi meskipun begitu film ini masih layak untuk ditonton ya, karena masih banyak unsur lucu yang lainnya yang bisa kalian temukan dalam film ini. Untuk kalangannya mungkin bisa di. Untuk kalangannya ini bisa untuk segala umur ya. Nah,
Iya betul banget. Jadi memang cocok untuk dijadikan film keluarga. Apalagi ini film yang memang benar-benar mengisahkan tentang keluarga yang sudah rindu sama anak-anaknya merantau. Jadi memang sangatlah cocok lah untuk ditonton bersama keluarga-keluarga kalian masing-masing. Remaja sampai dewasa lah, Kak. Iya betul banget sekali. Oke, mungkin sekian dari Netflix Film. Mungkin kita sudah merekomendasikan film-film komedi yang menurut kita sangat menarik ya, Mas. Ya betul sekali. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Dadah. Dah. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga.